Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Aqwam, Jalan Bintara Jaya, Permai, Bekasi. Pemirsa, sebuah tema yang baru saja kita saksikan tadi sebagai pembuka, kita akan mengangkat tema berkaitan dengan hukum menunda dan melalaikan hak orang lain. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustadz Jumharudin LC. Dan insya Allah nanti kita siapkan 3 kesempatan untuk tanya jawab yang insya Allah akan melengkapi tema bahasan kita. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita semuanya, Kiai Haji Ahmad Al-Masri. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Dan host kita yang luar biasa, Ustadz Agung, Jamaah Masjid Al-Aqwam, bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Tema kita hari ini tema tentang melalaikan hak orang lain atau juga memakan hak orang lain, mengambil hak orang lain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan amanah, menunaikan amanah kepada pemiliknya, kepada yang berhak. Apa yang disebut dengan amanah? Ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan yang berhak pada haknya. Makanya ketika kita mengambil yang bukan hak kita, itu selain menunjukkan khianat, itu juga menunjukkan kezoliman. Karena lawan dari adil adalah zolim. Apa itu adil? Memberikan hak pada yang berhak. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti ketika seseorang itu tidak memberikan apa yang sudah menjadi hak seseorang, maka dia berarti berlaku zolim. Dia pelaku kezoliman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ngeri sekali mendengarkannya. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah bagi orang yang zalim. Pernah mendengar kata laknat enggak? Apa makna laknat itu? Kalau anak saya di rumah berbuat salah, saya cubit, itu namanya saya hukum dia. Tapi kalau anak ada yang salah lalu saya katakan, nak, keluarlah dari rumah ini, nak, dan jangan pernah kembali ke rumah ini sebelum engkau mendengarkan berita ayahmu telah tiada. Itu yang disebut dengan laknat. Dan Allah menyebut orang-orang yang mengambil hak orang lain, baik itu dengan niat mengembalikan tapi tanpa izin, atau niat mengambil dan menguasai dan tidak ingin mengembalikan, itu yang disebut dengan ghasab, maka orang-orang seperti itu disebut dengan zalim. Makanya agama kita ini ketika kita melarang untuk memakan harta orang lain, redaksinya menarik. Mestinya redaksinya kan begini, jangan makan harta orang lain. Mestinya begitu ya. Tapi di Al-Quran menarik sekali.
jangan makan harta kalian secara batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mestinya redaksinya jangan makan harta orang lain, tapi Quran mengatakan jangan makan harta kalian. Kenapa Al-Quran menyebut harta orang lain itu dengan menggunakan harta kalian? Seharusnya kalian memandang harta orang lain itu sebagaimana kalian memandang harta kalian. Kalian tidak suka kan ada orang yang merampas harta kalian? Kalian kan tidak suka ada orang yang mengambil harta kalian? Begitu juga engkau harusnya melihat harta orang lain. Sebagaimana engkau mencintai hartamu, engkau tidak suka ada yang merampasnya atau mengambil haknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira yang biasanya suka mengambil hak orang lain biasanya orang lemah atau orang kuat? Halo? Orang lemah atau orang kuat? Biasanya yang rakyat atau penguasa? Yang suka zolim biasanya yang di atas atau yang di bawah? Maka laknat Allah kepada orang-orang zalim, dan biasanya potensi zalim itu ketika orang merasa lebih tinggi dari orang lain. Setuju? Biasanya suami atau istri yang suka mengambil harta. Istri ya, subhanallah. Ini insya Allah istri-istri salehah semua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zalim itu juga sama akar katanya dengan kata zulmun. Zulumat, gelap. Ya kan? Wa ja'alaz zulumati wan nur. Yukhrijuhum minaz zulumati wan nur. Kenapa zalim itu terkait dengan kata kegelapan? Karena orang-orang yang zalim hidupnya akan penuh dengan kegelapan. Hidupnya penuh dengan kegelapan. Makanya orang-orang yang zalim itu suka gelap mata. Kenapa gelap mata? Karena kezaliman itu menyebabkan kegelapan di dunia maupun di akhirat. Makanya orang yang suka makan harta haram, ya senangnya bukan sama istri sendiri, tapi sama istri orang lain. Kok ke situ lagi ya? Orang yang suka memakan harta yang haram, harta orang lain, itu adalah orang-orang yang tidak pernah kenyang. Kenapa? Gelap. Tidak tahu mana baik, mana benar. Kenapa? Gelap, zulumat. Dan di kuburan dia pun akan mengalami kegelapan. Ittaquz zulma, fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim, yaitu mengambil harta orang lain. Karena mengambil harta orang lain itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengambil hak orang lain sebenarnya tidak akan pernah menambah rezekinya. Tidak akan pernah menambah. Dengarkan ini ya. Apa yang diambil dengan cara yang tidak benar akan menjadi pengeluaran dengan cara yang tragis. Apa yang diambil dengan cara yang tidak baik akan menjadi pengeluaran kita dengan cara yang tidak baik. Jangan cuma lihat yang masuk. Jangan cuma lihat yang masuk. Masuknya 1 triliun, 2 triliun. Lihat juga bagaimana dia caranya keluar. Satu penyakit membuat dia menyebabkan harus mengeluarkan uang miliaran juta. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya orang-orang yang zalim ingin mengambil harta orang lain, dia tidak akan pernah mendapatkan apapun kecuali kegelapan demi kegelapan dalam kehidupannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Wahai orang-orang yang zalim, yang mengambil hak-hak orang-orang lemah, mengambil harta, tanah rakyat misalkan diambil, tanah tetangga misalkan yang diambil, istri tetangga, apalagi coba. Ketahuilah bahwa antara orang yang dizalimi dengan Allah tak ada jarak. Jika berdoa pasti Allah mengabulkannya. Anda tidur dengan nyenyak,
padahal yang terzolim ini sedang mendoakan celaka buat Anda. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Jumahrudin yang kembali mengingatkan kepada kita agar kita jangan pernah bermain-main dalam kehidupan ini. Apalagi melakukan kezoliman tanpa kita sadari. Jangankan kita berbuat zolim kepada orang, kepada diri kita pun sendiri ternyata kita dilarang. Insya Allah kita akan lengkapi tema bahasan kita dengan segmentasi tanya jawab. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku.